Halo semua, selamat datang di podcast Smart Connection, where smart minds connect. Pada episode kali ini, masih bersama saya, Koko. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara meningkatkan customer experience dengan solusi artificial intelligence. Kali ini kita ditemani oleh Mbak Maya. Halo Mbak Maya. Halo Mas Koko. Ya, Mbak Maya ini adalah selaku pre-sales and solution dari KPSG Group. Baik, Mbak Maya, tentunya kan sudah lama ya berkecimpung di dunia SaaS gitu ya, tentang tentang customer experience, tentang AI dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang ingin saya ketahui, kalau customer experience itu sendiri apa Mbak Maya? Oke, jadi customer experience itu adalah bagaimana suatu perusahaan berinteraksi dengan customer mereka. Oke. Ya. Lalu kenapa sih kita perlu memperhatikan customer experience dalam mengelola sebuah perusahaan? Oke, jadi itu menunjukkan bahwa suatu perusahaan itu peduli terhadap pengalaman yang dimiliki customer mereka terhadap perusahaan. Oke. Jadi pentingnya kita geser ya, maksudnya fokusnya kita geser. Yang tadinya kita fokus ke internalnya perusahaan, sekarang kita harus tahu nih dari customer itu seperti apa, begitu berarti ya. Lalu challenge-nya sendiri Mbak Maya untuk untuk melakukan customer experience yang baik, challenge-nya itu apa? Oke, jadi itu ada lack of personalization yang pertama, lalu yang kedua itu adalah customer churn, dan yang ketiga itu tidak memperhatikan keterlibatan karyawan perusahaan. Jadi untuk lack of personalization, misalnya contohnya sebagai kalau ada beberapa customer menanyakan pertanyaan yang spesifik, tapi itu dijawab oleh perusahaan dengan jawaban yang terlalu general, itu lack of personalization. Yang kedua adalah customer churn, itu adalah berapa persen atau berapa banyak customer yang tidak memakai produk dari perusahaan tersebut. Jadi kayak customernya sudah tidak memakai dan tidak di follow up, tidak ditanya ini kenapa dan tidak di handle gitu. Yang tidak lalu yang ketiga dengan tidak memperhatikan keterlibatan karyawan, itu berarti bahwa karena kan karyawan tuh yang akan memberikan mendeliver customer experience gitu terhadap customer kan. Jadi kita juga harus memudahkan, perusahaan juga harus memudahkan bagaimana karyawan itu bisa mendeliver customer experience. Oke, menarik tuh. Berarti di antara 3 challenge tadi kira-kira strategi yang pas untuk menghadapi tantangan tersebut gimana Mbak Maya? Oke, jadi dengan lack of personalization kita harus memberikan personalization, yaitu dengan contohnya seorang customer dia sudah menghubungi perusahaan itu melalui beberapa channel, baik itu mungkin telepon, mungkin itu video call, mungkin itu chat. Nah itu suatu perusahaan tuh harus punya semua history itu. Jadi ketika customer menelepon lagi, dia tidak mulai lagi dari awal gitu. Jadi bisa melanjutkan. Jadi itu solusinya adalah omni-channel gitu. Lebih baik lagi kalau menggunakan chatbot AI, jadi mereka bisa menghandle juga. Lalu yang kedua customer churn, itu ada omni-channel. Jadi omni-channel itu bisa membantu bagaimana perusahaan itu bisa mengetahui ya kenapa sih ini kok suatu seorang customer itu tidak lagi menggunakan produk, apakah dia pindah keluar kota, apakah dia pindah ke luar negeri, apakah dia merasa terlalu mahal gitu Pak. Lalu yang ketiga tidak memperhatikan pengalaman dan keterlibatan karyawan, itu solusinya adalah strateginya adalah dengan memberikan kemudahan untuk suatu agent misalnya ya, kita dalam hal contact center memberikan akses mungkin data karyawan itu secara mudah dan mungkin di dalam satu aplikasi bisa terlihat semua, yaitu dari omni-channel. Oke, menarik banget Mbak Maya. Tadi Mbak Maya sempat menyebutkan adanya AI ya. Yang saya ingin tahu adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan AI supaya meningkatkan si customer experience itu tadi. Oke, so untuk untuk proses inbound ada real time personalization. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, gimana suatu customer menanyakan sesuatu lalu dikeluarkan satu paragraf, itu kan tidak personalization ya. Jadi kita berikan jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan customer gitu. Lalu yang kedua ada implementasi chatbot AI, di mana customer ketika berhubungan dengan chat, berkomunikasi dengan perusahaan melalui channel chat, dia tidak harus kaku gitu. Kalau chatbot pada umumnya kan kaku ya, misalnya ketik 1 untuk informasi tabungan, ketik 2 untuk KPR. Ini customernya bisa dengan natural language, jadi bisa mengatakan, oh saya ingin buka tabungan nih, saya atau
berapa ya bunga KPR termurah saat ini gitu. Nah, Berarti bahasa yang digunakan bisa digunakan bahasa sehari-hari aja gitu ya, tidak iya. usah satu apa, menu apa, dua menu apa gitu ya. Betul. Lalu juga ada segmentasi customer di mana chatbot yang menangkap kalimat-kalimat customer tersebut yang secara natural diucapkan itu bisa langsung mengarahkan ke agent atau yang skill sesuai dengan skill mereka. Lalu ada juga leverage predictive analysis seperti yang tadi saya sebutkan ya. Kita juga harus memudahkan agent untuk mendeliver customer experience yang baik. Jadi ketika contoh seperti ada agent baru yang mungkin ya pengalamannya nggak seperti agent senior ya, Betul. itu kita bisa berikan suggestif gitu. Jadi ada beberapa suggestion di samping chat platformnya untuk memberikan jawaban yang ditanyakan oleh customer gitu. Oh, berarti sudah ada kayak apa namanya bank informasi yang ada dalam satu aplikasi. Jadi si agent tinggal lihat dan tinggal dijawab sesuai dengan pertanyaan dari customer begitu ya. Betul. Lalu untuk outbound kita ada STT yaitu speech to text dan smart dialer. So speech to text itu adalah bagaimana dengan misalnya kita ya agent gitu kan, kita ada agent berkomunikasi dengan customer, mungkin itu beberapa agent dan beberapa customer. Lalu untuk kita bisa lihat historinya gitu kan, histori customer sebelumnya, dulu sebelumnya sudah telepon dengan rekan saya. Nah, historinya seperti apa? Kita tidak harus mendengarkan dari awal. Betul. Kita bisa ada feature speech to text di mana percakapan tersebut itu sudah ada subtitlenya di kanan. Jadi seperti YouTube gitu ya, Pak ya, gitu. Lalu smart dialer adalah bagaimana customer, contohnya agent itu berkomunikasi dengan customer menelepon misalnya untuk keperluan marketing. Contoh 1 kali telepon 3 menit. Nah, itu nanti untuk telepon-telepon berikutnya sebelum 3 menit selesai, maka AI itu akan menelepon ke customer berikutnya. Jadi sebelum teleponnya ditutup ya. Jadi itu akan meningkatkan produktivitas agent tersebut gitu. Ya, karena bisa dibilang kayak di-push untuk selalu melakukan conversation ke customer begitu ya. Betul. Jadi tadi sudah dijelasin ya, ada yang bisa diimplementasikan untuk project-project seperti inbound maupun outbound. Nah, untuk per masing-masing project tersebut, baik inbound maupun outbound, ada case yang bisa diceritain ke kami nggak, Mbak Maya? Oke, jadi untuk inbound dan outbound, pada umumnya mereka kalau suatu perusahaan memutuskan untuk memiliki inbound dan outbound menggunakan AI, itu mereka pada umumnya memiliki omnichannel. Jadi seperti chat, video call, dan voice call itu ada di dalam satu platform ya. Jadi kalau agent mau melihat histori percakapan customer sebelumnya itu gampang ada di satu platform. Lalu yang kedua itu ada AI dan CRM integration. Jadi data customer di CRM sistem perusahaan dengan di sistem contact center itu sama gitu, karena diambil dari sumber yang sama. Lalu ada karena menggunakan chatbot AI itu seperti ya 24 jam sehari 7 hari seminggu kan ya. Karena itu selalu available ya chatbot AI gitu. Nggak perlu tidur, nggak perlu makan ya. Lalu chatbot AI keuntungannya adalah memiliki multi language feature. Jadi contohnya ada di salah satu perusahaan yang dihandle oleh KPSG itu, perusahaannya ada warga asing gitu yang expat yang datang ke Indonesia, dan mereka bisa menanyakan kepada chatbot itu, bagaimana cara menyewa suatu mobil gitu, bagaimana cara untuk menyewa suatu akomodasi gitu ya. Itu bisa karena ada fitur multi language itu, chatbot AI bisa mengeluarkan jawabannya. Oke, kalau untuk contoh kasus yang kejadian di kliennya KPSG, bagaimana Mbak Maya? KPSG kan pastinya kan punya banyak klien yang menggunakan baik sistemnya maupun operasionalnya gitu ya. Iya, betul. Ya, jadi ada perusahaan FMCG di bidang air mineral atau air galon yang menyediakan chatbot di WhatsApp untuk customer dari perusahaan air mineral tersebut. Jadi dengan customer tersebut chat di WhatsApp perusahaan air mineral tersebut, dia bisa mengeluarkan hasil penjual air mineral galon tersebut di sekitar rumah customer. Jadi dari penggunaan chatbot tersebut itu, perusahaan itu akan lebih ke depan ya, lebih dekat dengan customer, sehingga customer daripada mungkin ya kalau secara tradisional mereka akan keliling-keliling dulu, mana ya yang jual air galon terdekat, mereka bisa chat gitu, dan
di situ ditampilkan berapa jarak ya, mungkin meter atau kilometer, juga nomor handphone dan alamat customer tersebut. Jadi bisa langsung menelepon. Oh ya. Dan again ya itu bisa dilakukan 24 jam non-stop gitu ya. Betul, Dan Pak. dari manapun tidak harus Betul. di lokasi gitu ya. Betul. Kalau dari sisi perusahaan sendiri Mama ya, apabila perusahaan ingin mengimplementasikan baik AI ataupun customer experience tadi yang sudah kita bahas dari awal gitu ya. Apa saja sih yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan untuk mengimplementasikan hal tersebut Mama ya? Pertama-tama, perusahaan harus bisa mengidentifikasi kebutuhan mereka seperti apa. Lalu yang kedua, perusahaan harus menentukan channel-channel yang dibutuhkan untuk implementasi. Yang ketiga, kita juga bisa menambahkan bahwa semua kebutuhan chatbot AI itu sudah bisa dilengkapi dan disediakan oleh KPSG karena sudah terbukti secara sistem dan operasional sudah menghandle beberapa perusahaan. Oke Mbak Maya, terima kasih banyak atas semua informasi dan insight yang sudah diberikan ke kami. Sama-sama Mas Koko, terima kasih juga. Ya dari informasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Maya kita jadi tahu ya bagaimana peranan artificial intelligence dalam meningkatkan customer experience. Dan terima kasih juga untuk para penonton yang sudah menonton episode kali ini. Apabila dari penonton nanti ada yang ingin bertanya tentang customer experience, tentang AI, tentang chatbot, bisa kunjungi saja di website kami di www.kpsg.com. Selain itu, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel kami. Dadah!